Singkirkan tanganmu itu, atau kupatahkan. Begitu satu kalimat itu meluncur, seisi warung kopi seketika membeku. Beberapa saat sebelumnya, pintu berderit kasar, dan 4 pria berjaket kulit hitam melangkah masuk. Pria yang berdiri paling depan, Jono, perlahan menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, lalu bergumam dengan nada rendah. Lu datang lagi ke sini, Pak Tua Bangka. Pak Budi menundukkan kepalanya. Tangannya masih memegang gelas kopi tubruknya yang gemetar. Jono melangkah lebar dan langsung mencengkeram kerah baju pria tua itu. Uangnya udah siap kan? Tolong, beri saya waktu sedikit lagi, Bang. Alasan waktu terus, muak gue dengarnya. Sebuah pukulan ringan dari Jono menyerempet pipi pria tua itu, membuat gelas kopinya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Para pelanggan lain buru-buru memalingkan wajah, sementara Bu Marni di balik meja kasir hanya bisa menggigit bibir dengan cemas. Tepat pada saat itu, Aisyah, yang sedari tadi duduk di dekat jendela, perlahan bangkit berdiri. Apa kau sangat ingin pamer kekuatan di depan orang yang lebih lemah? Tangan Jono terhenti di udara, sementara anak buahnya mulai terkekeh meremehkan. Ibu-ibu ini siapa berani ikut campur? Pak Gatot, yang duduk tak jauh dari sana, meletakkan sendoknya dan bergumam dalam hati mengamati postur wanita itu. Kuda-kudanya, dia bukan orang sembarangan. Bekas luka lama terlihat samar di jari telunjuk kiri Aisyah. Jono tersenyum sinis dan maju selangkah. Apa-apaan lu? Ibu-ibu ini lagi cari mati hari ini? Aisyah bahkan tidak berkedip. Tatapannya menajam. Kita lihat saja nanti siapa yang akan mati. Tidak ada suara batuk sekecil apapun di dalam warung kopi itu. Sekarang, mari kita mulai kisah yang mendebarkan ini. Beritahu kami dari kota mana Anda membaca cerita ini di kolom komentar. Mata Jono menyipit tajam. Woi, nih ibu-ibu beneran udah gila ya? Salah satu anak buahnya maju sambil tertawa mengeyek. Bang Jono, biar saya aja yang kasih dia pelajaran. Aisyah tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun, napasnya teratur. Matanya hanya terkunci pada Jono. Pak Budi terduduk lemas di lantai, menatap kosong pada pecahan gelas kopinya. Bekas kemerahan terlihat jelas di pipinya yang keriput, bibirnya bergetar hebat. Apakah di usia 70 tahun ini aku harus pasrah diinjak-injak seperti ini? Matanya mulai berkaca-kaca. Tolong, jangan libatkan wanita itu, Bang. Marah sama saya saja. Jono tertawa mendengus dan menoleh. Ngomong apa lu? Si tua bangka ini malah mengkhawatirkan orang lain? Dia kembali mencengkeram kerah Pak Budi dan menariknya berdiri. Kalau nggak ada uang, serahin sertifikat tempat ini. Ngerti? Tapi warung ini satu-satunya milik saya. Bodoh amat sama urusan lu. Minggu depan 100 juta. 100 juta. Terdengar helaan napas tertahan dari para pelanggan. Tidak ada satupun yang berani turun tangan. Di balik meja kasir, tangan Bu Marni gemetar memegang gagang telepon. Ragu apakah harus menelepon polisi atau tidak. Jika dia melapor, apakah warungnya akan dihancurkan nanti? Ujung jarinya sedingin es. Hanya Pak Gatot yang terus memperhatikan punggung Aisyah dengan saksama. Titik berat tubuhnya bertumpu pada bagian depan telapak kakinya, sementara baunya tampak rileks dan turun. Ia merasa sangat familiar dengan postur bela diri itu, namun belum bisa mengingat dengan pasti dari mana asalnya. Jono mengangkat dagunya ke arah Aisyah. Woi ibu-ibu, dari tadi lu melotot terus. Mau gue congkel mata lu, lepaskan tanganmu. Suara Aisyah rendah namun sekeras baja. Saya tidak tahu apa kesalahan bapak ini, tapi Anda tidak boleh berbuat kasar di sini. Jono malah mendorong Pak Budi dengan kasar. Pria tua itu terhuyung dan menabrak kursi, menimbulkan suara benturan keras di dalam kedai. Pak Budi mencengkeram kursi untuk menopang tubuhnya, namun harga dirinya sudah hancur lebur di lantai. Lu nggak tahu ini wilayah kekuasaan siapa? Jono melangkah lebar mendekati Aisyah. Gue Jono. Di daerah sini, lalat pun nggak berani terbang tanpa izin dari gue. Aisyah tidak mundur selangkah pun. Ia justru menatap lurus, mengamati setiap pergerakan pria itu.
3 anak buah Jono menyebar ke sisi kiri dan kanan, memblokir jalan keluar. Bang, nih, perempuan songong banget. Iya, hari ini kita dapat mainan yang lagi apes. Pak Gatot perlahan setengah berdiri dari kursinya. Namun, ia tidak langsung bertindak. Hanya mengepalkan tangannya kuat-kuat. Melawan 4 preman sekaligus, ia sadar usianya sudah tidak muda lagi. Bu Marni bersuara dengan nada bergetar. Mas, tolonglah. Di sini banyak pelanggan. Jangan bikin ribut. Jono menunjuk Bu Marni tanpa menoleh. Diam lu, giliran lu nanti. Bu Marni menggigit bibir dan kembali menunduk. Jono mendekatkan wajahnya tepat di depan Aisyah. Gue tanya sekali lagi, lu ini sebenarnya siapa? Sebagai jawaban, Aisyah perlahan memutar pergelangan tangannya. Gerakan pemanasan itu begitu natural, seolah itu adalah rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Mata Pak Gatot membelalak. Ia akhirnya ingat di mana ia pernah melihat gerakan taktis seperti itu. Tanpa mempedulikan peringatan itu, Jono mengangkat kepalan tangannya. Nggak mau jawab? Beneran mau mati lu? Aisyah akhirnya membuka suara. Turunkan kepalan tanganmu. Atau kau akan berakhir di sini, hari ini juga. Ngomong apa lu? B. Ngesat. Wajah Jono memerah padam karena amarah. Wah, nih, perempuan bener-bener. Tinju Jono membelah udara, meluncur deras ke arah wajah Aisyah. Tepat pada detik itu, tubuh Aisyah meluncur ke samping seperti air. Seluruh mata di warung kopi terpaku pada momen itu. Pukulan Jono hanya mengenai udara kosong. Aisyah sudah tidak ada di depannya. Gerakannya bergeser setengah langkah begitu mulus, hingga sulit dibedakan apakah dia hanya menghindar atau memang memposisikan diri untuk menyerang. Jono terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan karena tenaga pukulannya sendiri. Apa-apaan ini? Dia menghindar? Salah satu anak buahnya bertanya dengan ekspresi bingung. Abang nggak apa-apa? Nggak apa-apa matamu. Perempuan ini meremehkan gue. Wajah Jono kini merah padam bak kepiting rebus. Rasa malu karena pukulannya meleset di depan banyak orang membuatnya naik pitam. Woi, jawab gue. Lu lagi main-main sama gue? Aisyah tetap diam. Ia hanya menatap Jono dengan tenang. Sorot matanya yang datar justru semakin merobek harga diri Jono. Kenapa lu diam aja? Belajar belagu dari mana lu? Aisyah berbicara dengan singkat. Berhenti mengganggu bapak ini. Dan keluarlah dari sini. Jono tertawa meremehkan. Apa? Lu berani merintah gue? Lu pikir ini tempat apa berani bacot begitu? Bukan perintah. Ini permintaan. Muka gue kelihatan kayak orang yang bakal ngabulin permintaan lu? Jono kembali mendekat. Gue, Jono. Cuma sebut nama gue aja. Anjing di kampung ini nggak berani menggonggong. Aisyah tidak bergeser 1 inci pun. Orang sehebat Anda, kenapa harus menindas seorang kakek tua? Mata Jono mendelik. Wah, nih perempuan terus-terusan ngejawab. Ia kembali menerjang. Kali ini dengan kedua tangannya berniat mencengkeram kerah Aisyah. Tangan Aisyah bergerak secepat kilat. Ia menepis ringan pergelangan tangan Jono. Lalu dalam sepersekian detik, lengan Jono sudah terpelintir ke belakang dengan posisi terkunci. Jeritan kesakitan pecah. Lutut Jono tertekuk tanpa bisa ditahan, memaksanya jatuh berlutut ke lantai. Aduh, tanganku bisa patah. Aisyah berbicara dengan nada rendah. Sekali lagi, kau menyentuh bapak ini. Aku akan benar-benar mematahkannya. Iya, gue ngerti. Tolong lepasin. Aisyah melepaskannya. Jono mundur teratur sambil memegangi pergelangan tangannya. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya bergetar. Anak-anak buahnya saling bertukar pandang sambil berbisik. Siapa sih ibu-ibu ini? Gimana caranya dia bisa bikin Bang Jono berlutut? Nggak tahu. Kayaknya dia bukan orang biasa. Jono berteriak histeris. Ngapain kalian pada nonton doang? Hajar dia sekarang. Mati lu.
Salah satu anak buahnya mengertakkan gigi dan menerjang, mengayunkan pukulan besar ke arah wajah Aisyah. Aisyah hanya memiringkan kepalanya sedikit. Tepat saat pukulan itu menyapu udara kosong, ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya satu putaran penuh hingga terdengar bunyi tulang bergeser. Ar! Tanganku mau copot. Melihat temannya terkapar di lantai, dua orang tersisa bergerak bersamaan. Dia cuma perempuan sendirian. Serang bareng. Namun, kaki Aisyah bergerak lebih cepat. Ia menendang tulang kering pria di depannya, lalu menyikut ulu hati pria yang menyerang dari belakang. Terdengar dua suara benturan tumpul berturut-turut, dan keduanya langsung ambruk. Warung kopi itu seketika sunyi senyap bak kuburan. Seorang pelanggan menarik lengan baju temannya dan berbisik ngeri. Lu lihat tadi? Dia ngalahin 4 preman sendirian. Sebenarnya, dia itu siapa? Bu Marni gemetar di balik meja kasir, menyilangkan kedua tangannya di dada. Ya ampun, ya ampun. Kejadian macam apa ini? Rasanya menakutkan. Namun di saat yang sama, ada perasaan lega yang meledak di dadanya. Pak Gatot bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan tidak sampai 10 detik gerakan itu. Dia pasti orang yang sangat terlatih. Jono terhuyung bangkit sambil memegangi tangannya. Woi, lu ini sebenarnya siapa? Lu pikir urusannya bakal selesai sampai di sini? Aisyah maju satu langkah. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat Jono tersentak dan mundur. Jangan pernah datang ke warung ini lagi. Biarkan para orang tua di sini bisa beristirahat dengan tenang. Suara Aisyah rendah namun tegas. Jono menggertakkan giginya. Oke, hari ini gue lepasin lo. Tapi tunggu aja. Urusan kita belum selesai. Anak-anak buahnya mengerang kesakitan, perlahan bangkit berdiri. Bibang, kita mundur dulu. Berbahaya kalau terus di sini. Keempat, pria itu tertatih-tatih keluar dari warung. Begitu pintu tertutup, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Pak Budi membuka suara dengan nada bergetar. Nah, terima kasih banyak. Tapi preman-preman itu sifatnya pendendam. Mereka pasti akan kembali. Aisyah menggelengkan kepala. Jangan khawatir, Pak. Bapak tidak terluka, kan? Bapak sih nggak apa-apa. Tapi justru Bapak yang mengkhawatirkan keselamatanmu, nak. Mata Pak Budi berkaca-kaca. Pak Gatot perlahan berjalan mendekat. Maaf, jika saya lancang, bolehkah saya bertanya satu hal? Apakah dulu Anda pernah berdinas di militer? Aisyah tidak menjawab dan malah menatap keluar jendela. Terlihat rombongan Jono masuk ke dalam mobil hitam yang terparkir. Aisyah memiliki firasat tajam bahwa ini bukanlah akhir. Setelah mobil itu pergi, suasana warung mulai mencair. Para pelanggan berdiri dan menatap kagum ke arah Aisyah. Mbak, Anda hebat sekali. Bagaimana bisa Anda melawan berandalan seperti mereka? Aisyah hanya menunduk sopan. Bukan apa-apa. Kalian pasti sangat terkejut. Bu Marni keluar dari balik kasir sambil mengusap-usap tangannya. Ya ampun, Mbak, terima kasih banyak. Tapi preman-preman itu nggak akan tinggal diam. Gimana ini? Tidak perlu khawatir, Bu. Saya yang akan mengurusnya. Pak Budi mencoba memungut pecahan gelas kopinya dengan tangan gemetar. Aisyah lebih dulu berjongkok dan membersihkan pecahan kaca itu. Biar saya saja, Pak. Nanti tangan Bapak terluka. Kenapa Mbak yang harus repot begini? Bapak jadi sangat merasa bersalah, ucap Pak Budi dengan mata memerah. Bapak cuma mau minum kopi dengan tenang. Kenapa harus kena musibah sama berandalan seperti mereka? Aisyah menjawab dengan lembut. Ini bukan salah Bapak. Mereka yang bermasalah. Pak Gatot kembali menatap Aisyah dengan tatapan menyelidik. Maaf, tapi gerakan Anda tadi, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Aisyah hanya membersihkan debu di tangannya tanpa menjawab. Saya juga mantan anggota TNI, sudah berdinas 20 tahun, jadi saya tahu teknik melumpuhkan tadi bukan sekadar bela diri biasa. Aisyah mendongak, menatap Pak Gatot. Saya cuma pernah belajar sedikit. Pernah belajar sedikit? Pak Gatot menggelengkan kepala. Tidak,
Teknik melumpuhkan lawan dengan presisi seperti itu tidak diajarkan sembarangan. Selama 20 tahun di militer, saya hanya pernah melihatnya di satuan khusus. Aisyah menjawab singkat tanpa senyum. Itu masa lalu. Wajahnya mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Pak Gatot tidak bertanya lagi, tetapi sorot matanya penuh keyakinan. Wanita ini pasti pernah menerima pelatihan militer tingkat tinggi. Bu Marni menyeduh secangkir kopi baru dan meletakkannya di depan Aisyah. Mbak, diminum dulu. Ini gratis dari Ibu. Terima kasih, Bu. Tapi Ibu tidak perlu repot-repot. Repot apanya? Kalau nggak ada Mbak hari ini, warung Ibu bisa hancur berantakan. Seorang pelanggan di meja sebelah ikut menimpali. Betul, Mbak. Preman-preman itu memang selalu bikin onar di daerah sini. Lapor polisi pun nggak ada gunanya. Pelanggan lain menghela napas. Walaupun polisi datang, kalau nggak ada bukti, mereka langsung dilepas. Nanti malah kita yang kena balas dendam. Makanya nggak ada yang berani lapor. Aisyah mengangkat cangkir kopinya dan bertanya, orang yang namanya Jono tadi, siapa dia sebenarnya? Bu Marni merendahkan suaranya. Dulu dia ikut sindikat besar di daerah ini. Tapi beberapa tahun lalu, bos besar mereka ditangkap polisi dan jaringannya hancur. Sekarang, Jono cuma bawa beberapa anak buah dan bertingkah sok jadi penguasa. Macam rubah yang jadi raja gara-gara harimaunya nggak ada. Pak Gatot tertawa getir mendengar perumpamaan itu. Lalu kenapa mereka menargetkan bapak ini? Tanya Aisyah sambil menatap Pak Budi. Bu Marni menjawab dengan raut wajah prihatin. Dulu Pak Budi punya warung kecil yang lumayan laris. Jono mengincar tempat itu. Dia mulai memeras dengan alasan uang keamanan, sampai akhirnya warung Pak Budi bangkrut dan diambil alih. Sampai sekarang, Jono masih terus meneror. Dengan alasan Pak Budi masih punya utang. Pak Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ini semua karena saya tidak berdaya. Kalau saya punya uang, sudah saya bayar lunas dari dulu. Aisyah berbicara dengan tegas. Pak, itu bukan utang, itu pemerasan. Tapi mau lapor pun gak ada gunanya, gak ada saksi. Mau bagaimana lagi, suara Pak Budi terdengar penuh keputusasaan. Aisyah menatap keluar jendela lagi. Di tempat mobil hitam itu menghilang. Kini hanya tersisa jalanan kosong. Pak Gatot berkata dengan suara pelan. Mbak harus hati-hati. Preman seperti mereka pendendam, mereka pasti akan mencari Mbak. Aisyah menyesap kopinya lalu menjawab. Saya tahu. Mbak sudah tahu, tapi tetap nekat membantu? Ya, jawaban Aisyah singkat, namun memiliki bobot yang berat. Pak Gatot kembali mengamati Aisyah dalam-dalam. Ketenangan itu, ketajaman mata itu. Dia benar-benar bukan orang sembarangan. Bu Marni bertanya dengan cemas. Mbak tinggal di sekitar sini? Nanti kalau bahaya bagaimana? Untuk sementara saya akan sering datang kemari. Ucap Aisyah sambil menatap keluar, supaya orang-orang tua di sini bisa ngopi dengan tenang. Perkataan itu mengubah atmosfer di dalam warung. Di tengah ketakutan, mulai tumbuh rasa lega yang samar-samar. Namun Aisyah sadar, ketenangan ini hanya sementara. Meski seisi warung mulai rileks, pandangan Aisyah tetap waspada menatap jalanan di luar. Beberapa saat telah berlalu sejak Jono dan kelompoknya pergi. Warung kopi itu masih ramai oleh bisik-bisik. Kalian lihat tadi? 4 orang tumbang sendirian. Iya, aku lihat tapi kayak nggak nyata. Kayak di film action. Saat para pelanggan masih bergosip, Pak Gatot berdiri di depan meja Aisyah. Mbak, rasanya sulit untuk terus menyembunyikan identitas Anda. Aisyah meletakkan cangkir kopinya dan menatap pria itu. Maksud Bapak, teknik yang Mbak pakai tadi, selama 20 tahun di TNI, saya baru pertama kali melihat eksekusi sebersih itu. Prajurit khusus biasa pun tidak akan bisa. Aisyah tidak menjawab. Pak Gatot merendahkan suaranya, berbisik hampir tanpa suara.
Anda dari SAT, 81 Gultor Kopassus. Kan? Udara di warung itu seketika berubah. Para pelanggan pura-pura tidak mendengar, tapi telinga mereka terpasang tajam. Aisyah perlahan membuka suara. Kenapa Bapak berpikir begitu? Teknik kuncian tadi. Itu teknik CQB, Close Quarters Battle, khusus anti-teror. Pasukan reguler tidak diajarkan teknik mematikan seperti itu. Aisyah menatap Pak Gatot sejenak sebelum memalingkan wajah. Itu masa lalu. Sekarang saya bukan siapa-siapa. Orang yang bukan siapa-siapa tidak akan bergerak seperti itu. Tegas Pak Gatot. Saya ini pensiunan tentara, Mbak. Saya tahu, bakat seperti Anda tidak lahir setiap hari. Aisyah tersenyum pahit. Lalu kenapa? Mengetahuinya tidak akan merubah apapun. Tentu saja berubah. Saya bisa membantu, Mbak. Pak Gatot menarik kursi dan duduk di hadapannya. Saya sudah tinggal di daerah ini lebih dari 10 tahun. Saya tahu seberapa licik dan nekatnya si Jono itu. Dia tidak akan melupakan rasa malunya hari ini. Dia pasti akan kembali bawa rombongan yang lebih besar. Saya tahu. Dan saya sudah bersiap. Mbak tahu. Tapi kenapa mau menghadapi mereka sendirian? Aisyah kembali menatap keluar. Kebiasaan. Saya terbiasa menyelesaikan misi sendirian. Kebiasaan itu bisa membahayakan nyawa Mbak sendiri. Ada ketulusan dalam nada suara Pak Gatot. Bu Marni mendekat dengan ragu-ragu. Mbak, boleh Ibu bicara sebentar? Aisyah mengangguk. Si Jono itu bukan preman kacangan biasa. Dulu ada pedagang di sini yang berani ngelawan, akhirnya dirawat di rumah sakit sampai 3 bulan. Betul. Setelah pelanggan di meja sebelah. Bapak itu sampai sekarang jalannya pincang. Dan waktu polisi datang, Jono bebas karena kurang bukti. Semua saksi tutup mulut karena takut diancam, tambah Bu Marni sambil menghela napas. Aisyah mengangguk perlahan, jadi karena itu tidak ada yang berani melapor. Benar? Lapor malah bikin kita makin celaka. Bu Marni menatap Aisyah penuh harap. Tapi Mbak ini beda. Mbak bisa mengalahkan mereka kan? Aisyah menatap Bu Marni. Mengalahkan mereka di sini tidak akan mengakhiri masalahnya. Kita tidak tahu siapa yang ada di belakang mereka. Lalu kita harus bagaimana? Akar masalahnya harus dicabut. Mata Pak Gatot berbinar mendengar ucapan Aisyah. Akar? Maksud Mbak, orang yang membekingi si Jono, ya, preman kroco, seperti mereka masih berani beraksi, karena ada orang kuat yang melindungi mereka dari belakang. Aisyah bangkit dari kursinya. Ada hal yang harus saya selidiki. Pak Gatot ikut berdiri. Mbak mau pergi sendirian? Ya, hari ini saya harus bergerak sendiri. Kalau ada bahaya, hubungi saya. Ini nomor saya. Pak Gatot menuliskan nomor teleponnya di atas selembar tisu dan menyodorkannya. Aisyah ragu sejenak, lalu menerimanya. Terima kasih. Tapi sepertinya tidak akan ada alasan untuk menelepon Bapak. Tetap saja, buat jaga-jaga. Aisyah berjalan menuju pintu keluar. Bu Marni berseru dari belakang meja kasir. Mbak, hati-hati, harus selamat ya. Aisyah mengangkat tangannya sedikit sebagai balasan sebelum keluar. Begitu pintu tertutup, warung kembali sunyi. Pak Budi bertanya dengan suara gemetar. Apa Mbak itu akan baik-baik saja? Pak Gatot menatap punggung Aisyah dari balik kaca jendela. Dia akan baik-baik saja. Dia bukan orang sembarangan. Ngomong-ngomong, SAT, 81 Kopassus itu apa, Pak? Tanya seorang pelanggan. Pak Gatot menjawab dengan nada pelan, namun penuh hormat. Itu adalah pasukan elit anti-teror terbaik di Indonesia. Bisa masuk ke kesatuan itu saja sudah dianggap monster. Ya Tuhan. Mbak itu mantan pasukan elit? Saya tidak 100% yakin karena dia belum mengaku. Pak Gatot menggeleng. Tapi gerakannya tadi, tidak ada penjelasan lain selain dia berasal dari sana. Keheningan menyelimuti warung kopi. Di luar jendela, sosok Aisyah semakin menjauh. Tidak ada keraguan dalam setiap langkah kakinya. Begitu Aisyah melangkah keluar dari warung kopi, suara sirene terdengar dari kejauhan, dan sebuah mobil patroli polisi muncul dari ujung gang. Rupanya ada seseorang yang telah melapor. Mobil polisi itu
berhenti di depan warung, dan 2 orang petugas turun. Namun, tepat di belakang mobil patroli itu, sebuah mobil hitam ikut berhenti. Itu adalah Jono. Membawa 1 anak buahnya, Jono bergegas menghampiri petugas polisi sambil berteriak, "Pak polisi! Kami ini korbannya, Pak!" Petugas polisi tampak bingung. Sementara Aisyah mengerutkan keningnya. "Korban?" Jono mengangkat tangannya yang kini dibalut perban, memasang wajah memelas. "Lihat ini, Pak. Perempuan itu tiba-tiba menyerang dan memukuli kami. Padahal kami cuma mampir mau ngopi." Anak buahnya memegangi perutnya dan ikut menimpali. "Benar, Pak. Salah kami apa coba? Tiba-tiba dia nyari gara-gara duluan." Petugas polisi memiringkan kepala dan menunjuk ke dalam warung. "Coba kita cek dulu di dalam. Ada banyak saksi mata di sana." Ekspresi Jono sedikit menegang. Namun ia segera memasang tampang percaya diri dan mengikuti polisi ke dalam. Di dalam warung, Bu Marni dan para pelanggan duduk dengan tegang. Petugas polisi bertanya kepada Bu Marni, "Ibu, bisa tolong jelaskan apa yang terjadi di sini?" Dengan suara bergetar, Bu Marni menjawab, "Preman-preman itu yang pertama kali memukul Pak Budi. Mereka minta uang, menarik kerah bajunya, lalu menamparnya." Jono langsung emosi. "Apa-apaan? Lu bohong kan?" "Itu bukan bohong." Pak Budi tiba-tiba berdiri dan berseru kencang. "Dia memerah saya, minta uang 100 juta. Para pelanggan lain akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. "Kami juga lihat pria itu yang mencekik kakek ini duluan." "Mbak itu cuma mencoba melindungi sang kakek." Wajah Jono memerah padam. "Bapak-bapak, ibu-ibu ini pasti udah kong kali kong buat nipu bapak polisi." Petugas polisi mengangkat tangan, menghentikan ocehan Jono. "Banyak saksi mata di sini, dan semua kesaksian mereka sama. Sepertinya pihak Anda yang memancing keributan duluan." Jono kehilangan kata-kata dan mulai gelagapan. Polisi itu kemudian menghampiri Aisyah. "Mbak, boleh saya periksa KTP Anda sebentar?" Aisyah menyerahkan KTP-nya. Saat polisi itu memeriksa datanya melalui perangkat genggamnya, alisnya sedikit terangkat. "Saudari Aisyah, apakah Anda sebelumnya bertugas di militer?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya mengambil kembali KTP-nya dan berkata, "Tolong hubungi saya saja kalau butuh keterangan lebih lanjut." Jono mendekati petugas polisi dan berbisik pelan, "Pak, saya ini lumayan dikenal di wilayah sini. Masa urusan kecil begini aja nggak bisa diatur damai?" Polisi itu menjawab dengan dingin, "Laporan sudah masuk. Kami akan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Anda tunggu saja panggilan dari kami. Silakan pulang." Jono menggertakkan gigi dan berjalan keluar. Saat melewati Aisyah, ia mendesis pelan, "Urusan kita belum kelar. Gue bakal cari tahu lu tinggal di mana." Aisyah menjawab dengan tenang, "Silakan, aku tunggu." Langkah Jono terhenti sejenak, matanya bertatapan langsung dengan Aisyah. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya, tapi ia gengsi untuk terlihat takut di depan anak buahnya. "Tunggu pembalasan gue," ancamnya sebelum masuk ke mobil. Petugas polisi bertanya kepada Pak Budi, "Apakah Bapak mau membuat laporan resmi agar kami bisa memprosesnya ke tingkat penyidikan?" Pak Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Tidak usah, Pak. Saya takut mereka balas dendam nanti." Polisi itu menghela napas panjang lalu pamit pergi. Warung kembali sepi. Aisyah membuka pintu dan melihat keluar. Di ujung gang, mobil hitam Jono masih berhenti, menatap tajam ke arah warung. Pak Gatot menghampiri Aisyah dan berbisik pelan, "Mereka tidak akan menyerah semudah itu." "Saya tahu." Aisyah mengangguk. "Karena itu, saya yang harus bergerak lebih dulu." Mata Aisyah menajam menatap mobil hitam yang perlahan mulai melaju pergi. Malam itu, di sebuah posko tua yang dijadikan markas, Jono mengumpulkan anak buahnya. Ruangan itu penuh asap rokok.
Jono menggebrak meja dengan keras. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Gua nggak bakal bisa tidur tenang sebelum balas dendam kejadian hari ini. Salah satu anak buahnya membuka suara dengan ragu-ragu. Bebang, tadi waktu dia kasih KTP ke polisi, saya sempat lihat namanya. Namanya Aisyah. Aisyah. Terus, lu dapat info apa lagi? Saya udah coba cari di internet, tapi nggak ada info apa-apa. Anehnya, catatan militernya dikunci rapat-rapat. Jono menyipitkan mata. Catatan militer dikunci? Maksud lu apa? Biasanya yang begitu tuh mantan pasukan khusus tingkat tinggi, Bang. Tapi saya nggak tahu pasti. Anak buah yang lain ikut menyela. Bang, saya punya kenalan orang dalam di Mabes Polri. Mau saya suruh dia cek? Bagus. Suruh dia cari tahu sekarang juga. Cari alamat rumahnya juga sekalian. Perintah Jono. Anak buah itu segera keluar ruangan untuk menelepon. Jono menatap pergelangan tangannya yang diperban sambil menggertakkan gigi. Mau dia mantan pasukan elit kek? Apalah, dia itu cuma sendirian. Emangnya dia bisa ngelawan kita yang jumlahnya puluhan? Bener bang, sehebat apapun dia, kalau dikeroyok 10 atau 20 orang, pasti tumbang juga. Jono menyeringai lebar. Bagus, kali ini kita habisi dia tanpa sisa. Tak lama kemudian, anak buah yang tadi menelepon kembali masuk. Bang, dapat infonya. Apa katanya? Aisyah sekarang tinggal sendirian di rumah petak di ujung kampung ini. Alamatnya udah saya dapat. Senyum, licik, mengembang di wajah Jono. Senyum licik, mentap. Terus gimana soal catatan militernya? Itu dia masalahnya, Bang. Teman saya bilang datanya berstatus top secret. Top secret? Bullshit makam apa itu? Anak buah itu mengangkat bahu. Saya juga kurang paham, Bang. Tapi teman saya pesen, mending jangan main-main sama dia. Jono mendengus sinis. Lu pikir gue takut? Sama satu perempuan doang? Bukan begitu, Bang. Cuma disuruh hati-hati aja. Hati-hati palak lu. Besok kita samperin dia. Jono berdiri dari kursinya. Sebarin anak-anak buat awasin rumahnya mulai malam ini. Pantau kapan dia keluar, kapan dia pulang. Semuanya harus jelas. Siap, Bang. Anak-anak buahnya serempak keluar dari posko. Jono berdiri di dekat jendela, menatap jalanan malam yang gelap. Aisyah, siapapun lu sebenarnya. Lu udah bikin kesalahan besar karena berani ngelawan gue di daerah ini. Matanya memancarkan aura, membunuh. Di saat yang sama, Aisyah sedang berjalan melewati gang sempit yang gelap menuju rumahnya. Langkahnya santai, padahal ia sadar sepenuhnya ada beberapa orang yang membuntutinya dari belakang. Aisyah terus berjalan seolah tidak tahu apa-apa. Tepat di pertengahan gang yang paling gelap, ia berhenti melangkah dan perlahan berbalik. Beberapa pria terkejut dan terpaksa menampakkan diri dari balik bayangan. Kalian siapa? Tanya Aisyah dengan nada datar. Para pria itu saling lirik tanpa menjawab. Aisyah maju satu langkah. Kalian anak buah Jono kan? Salah satu dari mereka tersentak kaget. Apa? Gimana lu bisa tahu? Kemampuan membuntuti kalian terlalu amatiran. Aisyah tersenyum tipis. Sampaikan pesanku pada bos kalian. Jangan jadi pengecut yang cuma berani mengawasi dari belakang. Kalau ada urusan, datang langsung ke hadapanku. Wajah para pria itu memerah karena malu, namun mereka tanpa sadar mundur perlahan. Woi, lu pikir kami ini gampang diremehin? Gampang atau tidak, bukan itu intinya. Saya hanya menyatakan fakta. Aisyah membalikkan badannya. Oh ya, satu hal lagi. Kalau kalian berani mengikutiku lagi besok, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Para preman itu seketika membeku. Tatapan mata Aisyah di tengah kegelapan terasa sangat dingin dan mematikan. Setelah Aisyah menghilang di ujung gang,
barulah mereka bisa bernapas lega. Kaki mereka bergetar hebat. Salah satu dari mereka dengan gemetar mengeluarkan ponselnya. Halo, Bang Jono. Perempuan itu tahu kalau kita ikutin dia. Terus dia bilang, kalau abang berani, suruh abang datang langsung temuin dia. Suara amarah Jono meledak dari seberang telepon. Apa? Dia nantang gue datang langsung? Iya bang, hening sejenak di ujung telepon. Oke? Kalau itu maunya, besok gue bakal bikin dia sujud. Minta ampun di depan kaki gue. Telepon diputus sepihak. Gang sempit itu kembali sunyi. Aisyah sudah lenyap dari pandangan. Pertarungan sesungguhnya antara mereka berdua dipastikan akan pecah esok hari. Keesokan paginya, Aisyah kembali datang ke warung kopi. Begitu membuka pintu, Bu Marni langsung menyambutnya dengan antusias. Mbak Aisyah, udah datang. Semalam aman-aman aja kan? Iya, Bu. Tidak ada masalah apa-apa. Saat Aisyah duduk di kursi dekat jendela, Pak Gatot menghampirinya dengan raut wajah cemas. Mbak, semalam saya lihat, ada beberapa orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar sini. Apa Mbak sempat melihat mereka? Aisyah mengangguk pelan. Saya tahu, mereka orang-orang yang mengawasi saya. Apa? Jadi Mbak dibuntuti? Bu Marni bertanya dengan kaget. Iya, tapi jangan khawatir. Biar saya yang urus. Pak Gatot menarik kursi dan duduk di depan Aisyah sambil merendahkan suaranya. Mbak, semalam saya juga cari tahu sedikit informasi. Tentang apa? Soal Jono. Kabarnya kekuatan dia sekarang sudah jauh berkurang. Aisyah mengangkat cangkir kopinya dan memberi isyarat agar Pak Gatot melanjutkan. Pak Gatot melirik ke sekeliling. Sebelum melanjutkan ceritanya, dulu ada sindikat mafia lokal yang besar menguasai wilayah ini. Jono itu cuma preman teri di kelompok itu. Tapi beberapa tahun lalu, markas mereka digerebek habis-habisan sama aparat. Bos besarnya masuk penjara, dan petinggi-petingginya kabur entah kemana. Aisyah mengangguk mendengarkan. Jadi Jono ngumpulin sisa-sisa kroconya, dan bertingkah seolah dia bos besarnya. Tepat sekali. Sebenarnya, anak buah intinya cuma belasan orang. Tapi karena warga sini sudah terlanjur takut dari dulu, dia jadi besar kepala. Bu Marni menyela pembicaraan mereka dengan helaan napas. Tetap saja mereka itu menakutkan. Dulu ada yang berani melawan, masuk rumah sakit berbulan-bulan. Itu karena yang melawan warga sipil biasa yang tidak punya tenaga, sahut Pak Gatot sambil menatap Aisyah. Tapi Mbak ini beda. Jangankan belasan, 20 orang pun sepertinya tidak akan bisa mengalahkan Mbak. Aisyah tersenyum tipis. Bapak terlalu melebih-lebihkan. Tidak. Sebagai sesama orang militer saya tahu pasti. Kemampuan Mbak jauh di atas rata-rata. Saat itu, pintu warung terbuka dan Pak Budi melangkah masuk. Wajahnya terlihat sangat muram. Pak Budi, selamat pagi. Bapak sehat? Sapa Bu Marni khawatir. Pak Budi duduk di sebelah Aisyah sambil menghela napas panjang. Nak, karena Bapak, kamu jadi ikut terseret masalah. Bapak sangat minta maaf. Bapak bicara apa? Ini sama sekali bukan salah Bapak. Tidak. Ini karena Bapak orang kecil yang lemah. Makanya mereka berani seenaknya. Mata pria tua itu kembali berkaca-kaca. Seumur hidup Bapak bekerja keras. Jujur. Tapi di masa tua malah harus mengalami penghinaan seperti ini. Aisyah menggenggam tangan keriput Pak Budi dengan lembut. Pak, serahkan semuanya pada saya. Saya yang akan menyelesaikan ini. Tiba-tiba ekspresi Pak Gatot berubah menjadi sangat serius. Mbak, sebenarnya tadi pagi saya tidak sengaja menguping pembicaraan preman-preman yang mengawasi Mbak itu. Apa yang mereka bicarakan? Mereka bilang, Bang Jono menunggu Mbak di pabrik kosong sore ini. Mata Aisyah seketika menajam. Pabrik kosong? Di mana lokasinya? Kalau dari ujung gang ini, belok kiri dan jalan agak jauh, ada pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan.
Sepertinya mereka merujuk ke tempat itu. Wajah Bu Marni seketika pucat. Tempat itu bahaya. Nggak ada orang yang pernah lewat sana. Kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bakal tahu. Pak Gatot mengangguk setuju. Jono sengaja memilih tempat itu. Dia mau mengeksekusi Mbak tanpa ada saksi mata. Aisyah bangkit berdiri dari kursinya. Jam berapa mereka bilang? Sore menjelang malam ini. Baiklah. Bu Marni buru-buru menahan lengan Aisyah. Mbak, jangan bilang, Mbak beneran mau ke sana? Itu jebakan. Saya tahu, Bu. Tapi kita tidak bisa terus-terusan sembunyi dan ditarik ulur seperti ini. Aisyah menatap keluar jendela. Kalau saya biarkan mereka terus mengawasi dan meneror, nanti warga di sini yang akan terus hidup dalam ketakutan. Pak Gatot ikut berdiri dengan tegap. Kalau begitu, saya akan ikut. Tidak usah, Pak. Ini urusan saya. Apa maksudnya? Saya tidak mungkin membiarkan wanita maju sendirian ke sarang preman. Saya juga mantan tentara dengan pengalaman 20 tahun. Aisyah menatap Pak Gatot dengan lembut namun tegas. Terima kasih, Pak. Tapi kali ini saya harus pergi sendiri. Saya tidak ingin Bapak terluka. Lalu bagaimana kalau Mbak yang terluka? Aisyah tersenyum tipis. Jangan khawatir. Saya tidak akan terluka. Keyakinan di matanya bukanlah sebuah gertakan kosong. Dan Pak Gatot sebagai mantan militer bisa merasakan hal itu. Pak Budi berkata dengan suara gemetar, Nak, karena orang tua tak berguna sepertiku, kamu harus masuk ke tempat berbahaya. Bapak benar-benar minta maaf. Aisyah menggelengkan kepala. Bapak tidak perlu merasa bersalah. Saya melakukan ini karena saya ingin. Itu saja. Tapi kenapa kamu mau melakukan sejauh ini untuk kami? Kita kan orang asing. Aisyah terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Dulu, saya juga pernah ditolong oleh seseorang saat saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak bisa membalas budi kepadanya, jadi saya memutuskan untuk membalasnya dengan menolong orang lain. Warung kopi itu seketika hening. Aisyah membuka pintu untuk keluar. Saya akan mampir lagi sebelum berangkat nanti sore. Jangan khawatir, pintu pun tertutup, dan orang-orang di dalam warung hanya bisa menahan napas sambil mendoakan keselamatannya. Pak Gatot menatap sosok Aisyah yang berjalan menjauh dan bergumam pelan. Semoga dia bisa selamat dari pabrik kosong itu. Entah pertarungan seperti apa yang menunggunya. Sore harinya, Aisyah tiba di kompleks pabrik tua yang terbengkalai. Saat ia mendorong gerbang besi yang berkarat, suara Jono langsung terdengar dari kejauhan. Wah, beneran datang lu ya? Nyali lu boleh juga. Di tengah area pabrik, 3 buah mobil hitam terparkir membentuk formasi. Jono berdiri dengan angkuh sambil bersedekap dada. Di sekelilingnya, sekitar 12 anak buahnya berdiri menyebar. Aisyah menjawab dengan tenang. Aku datang karena sudah berjanji. Janji? Lu cuma jalan sendiri ke dalam kuburan lu. Jono memberikan isyarat tangan, dan dari arah gerbang masuk, 6 pria tambahan muncul. Semuanya sudah kumpul, Bang. Lapor salah satu dari mereka. Total ada 18 orang preman di sana. Sebagian memegang balok kayu tebal, sebagian lagi menggenggam pipa besi. Aisyah menyapu pandangannya ke sekeliling. Bawa senjata segala rupanya. Ya iyalah. Terakhir kali gue ngeremehin lu karena lu tangan kosong. Kali ini gue pastiin lu habis. Jono melangkah maju mendekati Aisyah. Lu tahu betapa malunya gue waktu itu? Kabarnya sampai nyebar ke satu kampung. Itu karena Anda yang memukul pria tua itu duluan. Bodoh amat sama si tua bangka itu. Jono menunjuk Aisyah dengan kasar. Hari ini giliran lu. Gua bakal kirim lu ke rumah sakit. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kalau kau dan anak buahmu pergi dari sini sekarang, aku akan anggap ini tidak pernah terjadi. Jono tertawa terbahak-bahak merasa lucu. Woi, dengar nggak lu pada? Nih,
Ibu-ibu mau ngasih kita kesempatan katanya. Anak-anak buahnya ikut tertawa mengeyek. Bang, nih, cewek kayaknya udah putus urat takutnya. Jono menghentikan tawanya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, pertahankan terus rasa percaya diri lu itu sampai akhir. Habisi dia, 3 anak buahnya maju serentak dari depan. Sebuah pipa besi diayunkan keras mengincar kepala Aisyah. Dengan luwes, Aisyah bergeser ke samping, menyelinap ke area blind spot si penyerang, dan menangkap pergelangan tangan pria itu. Ayunannya terlalu lebar, gumamnya. Aisyah memelintir pergelangan tangan itu hingga pipa besinya jatuh berdenting ke tanah. Arg! Pria itu menjerit kesakitan. Aisyah menggunakan tubuh pria itu sebagai tameng dan mendorongnya kuat ke arah 2 rekannya yang menyusul di belakang. Ketiganya jatuh bertumpuk dan mengerang di tanah. Pria keempat menyerang dari arah samping sambil mengayunkan balok kayu. Mati lu! Aisyah merendahkan postur tubuhnya, merangsek masuk ke bawah ayunan balok tersebut. Dengan pangkal telapak tangannya, ia menghantam dada pria itu dengan tenaga dalam yang eksplosif. Pria itu terpelanting ke belakang, seperti boneka kain yang putus talinya. Woi, apa-apaan? Serang barengan. Sisa preman yang lain mulai panik dan maju mengeroyok. Gerakan Aisyah kini terlihat seperti air yang mengalir deras. Mengandalkan momentum serangan musuh, ia menangkap lengan preman yang menerjang dari depan, lalu membantingnya ke samping teknik bantingan judo, silat. Bersamaan dengan itu, ia menyapu kaki preman lain hingga terjatuh keras. Aduh, kakiku. Dari arah belakang, sebuah sabetan pipa besi melayang cepat. Aisyah menunduk tanpa menoleh, lalu meraih siku preman itu dan menekannya keras-keras. Tulang persendiannya terkunci ke arah berlawanan, membuat pria itu melolong kesakitan. Patah. Aisyah kemudian menggunakan dada pria yang terjatuh sebagai pijakan, melompat tinggi, dan memberikan tendangan telak ke pundak penyerang berikutnya. Pria itu langsung tersungkur, mencium tanah. Waktu baru berlalu 30 detik, tapi 10 orang preman sudah terkapar mengerang kesakitan di lantai pabrik berdebu itu. 8 orang yang tersisa mendadak ragu, langkah mereka terhenti sambil saling melempar pandang. Woi, ngapain lu pada bengong? Jono berteriak panik dari belakang. Cuma 1 perempuan masa lu pada kalah. Salah satu anak buahnya menjawab dengan suara bergetar. Bang, perempuan ini bukan manusia biasa, Bang. Jangan takut. Serang terus. Ke-8 sisa preman itu mengertakkan gigi dan menyerbu dari segala arah. Aisyah justru berlari menerjang ke depan. Ia merebut balok kayu dari orang pertama dan menghantamkannya ke pinggang pria itu. Lalu dengan cepat ia menyelengkat pergelangan kaki pria kedua hingga jatuh telentang. Pria ketiga mengayunkan pipa besi dari titik buta di punggung Aisyah. Namun tanpa menoleh sedikit pun, Aisyah memundurkan tangannya dan menangkap ujung pipa tersebut. Bagaimana bisa? Dia seolah punya mata di belakang. Aisyah memelintir pipa itu dari genggaman si preman, lalu menendang bagian belakang lututnya. Pria itu ambruk tanpa sempat berteriak, bahkan tidak sampai 1 menit penuh. Ke-18 preman itu kini merintih, bergulingan di atas tanah pabrik yang kotor. Hanya Jono yang masih berdiri kaku sendirian. Wajahnya pucat seputih kertas, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ini nggak masuk akal. Aisyah berjalan perlahan mendekatinya. Sudah selesai, jangan mendekat. Jono mundur sempoyongan hingga kakinya tersandung dan ia jatuh terduduk. Ia mencoba merangkak mundur, menyeret pantatnya di tanah berdebu. Tolong ampuni gue yang salah. Aisyah berhenti tepat di hadapannya, menatapnya dengan dingin. Belum selesai, masih ada urusan yang harus dibicarakan. Jono gemetar hebat, menatap Aisyah seperti melihat malaikat pencabut nyawa. Namun, tepat saat Aisyah akan membuka mulutnya,
Lampu depan mobil yang menyilaukan menyorot dari arah pintu masuk pabrik. 2 buah mobil van hitam mewah jenis Alphard memasuki area pabrik dan berhenti. Pria-pria yang turun dari van itu memancarkan aura yang jauh berbeda dari preman-preman Jono. Mereka mengenakan setelan jas rapi dan memiliki sorot mata setajam pisau. Melihat kedatangan mereka, senyum kemenangan yang tipis kembali muncul di bibir Jono. Lihat, kan? Lu nggak tahu siapa yang ada di belakang gua? Mata Aisyah sedikit menyipit. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 5 pria berjas itu berjalan menghampiri. Langkah dan postur mereka jelas menunjukkan bahwa mereka sangat terlatih. Jono yang masih terduduk di tanah berseru ke arah pria tertua yang berjalan paling depan. Bos, tolong saya bos. Perempuan ini benar-benar gila. Pria parubaya itu menatap Jono dengan tatapan meremehkan. Rambutnya sudah banyak yang memutih namun disisir klimis ke belakang. Ia adalah Bos Tony. Mafia lokal sesungguhnya di wilayah ini. Muka lu kenapa babak belur begitu? Jono, maafkan saya, Bos Tony. Bos Tony kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Aisyah. Jadi, perempuan ini yang bikin 18 orang lu tepar semua? Iya, Bos. Dia itu monster, bukan manusia. Bos Tony tertawa meremehkan. Monster apanya? Cuma perempuan biasa. Ia lalu memberi isyarat tangan kepada 4 pengawalnya bahwa dia kemari. Keempat pria berjas itu melangkah maju. Cara berjalan mereka sangat terukur. Aisyah menyapu pandangannya dan menganalisis mereka. Untuk ukuran mafia lokal, cara bergerak kalian cukup bagus. Bos Tony mengangguk pelan. Ternyata matamu tajam juga. Mereka ini anak-anak buah kesayanganku. Semuanya mantan tentara bayaran. Lalu, seberapa hebatnya pun lu berkelahi, lu nggak bakal bisa ngelawan mereka. Aisyah merenggangkan otot bahunya. Mari kita buktikan. Bos Tony mengangkat tangannya. Tunggu sebentar. Keempat pengawalnya menghentikan langkah. Bos Tony berjalan perlahan mendekati Aisyah. Namamu Aisyah, kan? Mata Aisyah menyipit. Dari mana Anda tahu namaku? Gue udah cari tahu semuanya. Tapi ada yang aneh. Bos Tony mengeluarkan sebatang rokok dari saku jasnya dan menyalakannya. Catatan militer lu berstatus top secret. Tingkat keamanan tertinggi. Aisyah diam. Tidak bereaksi. Jadi, gue suruh koneksi gue di atas buat gali lebih dalam lagi. Bos Tony mengembuskan asap rokoknya ke udara. Sat 81 Gultor Kopassus. Lu pernah di sana kan? Keheningan yang tegang kembali menyelimuti pabrik tua itu. Jono yang berada di tanah mendongakkan kepalanya dengan bingung. Sat 81 Kopassus? Benda apa itu, bos? Pasukan elit anti-teror. Dasar bodoh. Pasukan paling mematikan dari yang terbaik di negara ini. Bos Tony kembali menatap Aisyah dengan senyum licik. Tapi yang lebih menarik, lu di sana bukan sekadar prajurit biasa, kan? Ekspresi Aisyah sedikit mengeras. Lu itu berpangkat mayor. Bahkan lu mantan komandan tim tempur di sana. Bos Tony tertawa sinis. Seorang mantan komandan tim pasukan elit dengan puluhan pengalaman operasi tempur nyata. Jono seketika pucat pasi. Orang sehebat itu kenapa ada di kampung kumuh begini? Makanya gue juga penasaran, ujar Bos Tony pada Aisyah. Setelah pensiun dari militer, lu ngapain di sini? Kenapa malah ikut campur urusan remeh-temeh begini? Aisyah perlahan membuka mulutnya. Urusan remeh? Oh ya? Ngapain lu repot-repot belain si kakek tua? Nggak berguna itu. Aisyah maju satu langkah ke depan. Bapak itu adalah orang yang hidup jujur dan bekerja keras sepanjang hidupnya. Dan aku tidak bisa diam saja melihat orang seperti dia diinjak-injak oleh sampah masyarakat seperti kalian. Bos Tony mendengus meremehkan. Sok jadi pahlawan kesiangan lu. Dunia ini nggak bekerja kayak gitu. Aku tahu. Tapi aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Suara Aisyah terdengar semakin mantap dan sekeras baja. Dulu,
seseorang yang pernah menolongku, pernah berkata bahwa jika kita memiliki kekuatan, kita harus menggunakannya untuk melindungi yang lemah. Itulah tanggung jawab sejati dari orang yang memiliki kekuatan. Bos Tony menatap Aisyah sejenak. Terlalu naif. Ini bukan naif. Ini prinsip. Aisyah menurunkan posisi bahunya, kembali masuk ke kuda-kuda tempur, dan hari ini, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Bos Tony mundur selangkah dan memberi perintah. Hajar dia. Keempat pria berjas itu menyerang serentak. Kecepatan mereka sangat berbeda. Ini bukan level preman jalanan seperti anak buah Jono. Ini adalah gerakan mematikan ala militer. Aisyah menerjang ke depan tanpa ragu. Pria pertama melepaskan pukulan jab mematikan. Aisyah menepisnya keluar dan membalas dengan hantaman sisi tangan pisau tangan, tepat ke bawah rahang pria itu. Pria itu terhuyung, namun tidak tumbang. Lumayan juga, kuman Aisyah. Pria pertama segera membalas serangan. Aisyah menangkisnya dengan lengan, lalu berputar menghindar. Pria kedua datang dari sisi kiri melayangkan tendangan tinggi. Aisyah merunduk cepat, membiarkan kaki itu lewat di atas kepalanya. Pria ketiga menyergap dari belakang. Aisyah dengan insting tajam menyikut keras ke arah belakang, tepat mengenai dada pria ketiga, hingga ia terbatuk mundur. Pria keempat mencoba menangkap lengan Aisyah untuk mengunci. Namun Aisyah memelintir pergelangan tangan pria itu, memanfaatkan momentum serangannya untuk mengunci balik lengannya hingga terdengar suara tulang retak. Areh, meski diserang 4 mantan tentara bayaran sekaligus, Aisyah sama sekali tidak terdesak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keempat pria berjas itu sudah berlutut di tanah tak berdaya. Senyum arogan di wajah Bos Tony lenyap seketika. Ini kekuatan Kopassus yang sebenarnya. Aisyah mengatur napasnya dan menjawab dengan tenang. Tidak, ini bahkan belum setengahnya. Bos Tony refleks melangkah mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai penguasa dunia hitam, rasa takut yang nyata terpancar dari matanya. Aisyah berjalan perlahan mendekatinya. Sekarang giliranmu, Bos Tony mengangkat tangannya dengan panik. Tunggu sebentar. Aisyah tidak menghentikan langkahnya. Kenapa? Tadi Anda terlihat sangat percaya diri. Lu tahu siapa gua, ha? Setengah dari ekonomi dan bisnis di wilayah ini ada di bawah kendali gua. Aisyah tersenyum sinis. Jadi aku harus takut? Bukan takut. Lu harus realistis. Kalau lu berani nyentuh gue, hidup lu di negara ini nggak akan aman. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Wajah Bos Tony berkerut ketakutan. Apa? Nggak ada yang bisa dihilangkan? Ya, makanya ancaman Anda sama sekali tidak mempan. Saat Aisyah semakin dekat, Bos Tony dengan putus asa menawarkan kompromi. Woi, gue bisa bayar lu. Berapapun lu minta. Ratusan juta juga gue kasih. Sekarang, Aisyah menggelengkan kepala. Ini bukan soal uang. Terus, lu maunya apa? Sebenarnya apa mau lu? Sederhana. Aisyah menatapnya tajam. Biarkan orang-orang tua di kampung ini hidup tenang. Bos Tony melongo tak percaya. Apa? Cuma itu? Ya, jangan pernah tampakkan wajah kalian lagi di warung kopi itu. Dan kembalikan semua uang hasil pemerasan kalian dari Pak Budi. Lu gila ya? Cuma demi urusan sekecil itu lu bikin kacau semuanya? Aisyah menjawab datar. Bukan gila, tapi menuntut sesuatu yang sudah seharusnya. Melihat celah, Bos Tony diam-diam mencoba mengambil ponsel dari dalam saku jasnya. Namun dalam sekejap mata, Aisyah memangkas jarak di antara mereka dan mencengkeram pergelangan tangan Bos Tony. Apa-apaan? Tidak ada telepon. Aisyah merebut ponsel itu dan melemparnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Bos Tony mulai meronta, namun Aisyah memutar lengannya ke belakang punggungnya dan menguncinya dengan keras. Arg, woi, kalau lu ngelakuin ini sama gue, hidup lu beneran tamat. Aisyah menambah sedikit tekanan pada kunciannya.
Ah, sakit. Berjanjilah. Janji apa? Tidak akan pernah menginjakkan kaki di kampung ini lagi. Bostoni menggertakkan giginya menahan sakit dan rasa malu. Gue ini Bostoni, enak aja suruh gue janji begituan. Aisyah menekan sendinya lebih dalam hingga Bostoni memekik keras. Ah, iya, iya, iya gue janji. Gue bakal balikin uang Pak Tua itu. Tolong lepasin tangan gue. Aisyah akhirnya melepaskan kunciannya. Bostoni langsung ambruk ke tanah, merangkul lengannya yang hampir patah. Wajahnya bersimbah keringat. Jono, yang sedari tadi meringkuk di sudut, gemetar ketakutan melihat bos besarnya dipecundangi. Aisyah menatap tajam kedua pria itu. Satu hal lagi, apa lagi? Serahkan diri kalian ke polisi. Laporkan semua kejahatan pemerasan dan kekerasan yang sudah kalian lakukan selama ini. Bostoni mendongak dengan marah. Apa lu bilang? Menyerahkan diri? Ya. Pemerasan, ancaman pembunuhan, penyerangan fisik. Semuanya, tanpa terkecuali. Itu konyol. Kalau gue nyerahin diri, gue bakal dipenjara lama. Aisyah berjongkok, agar wajahnya sejajar dengan Bostoni. Kalau Anda menolak, saya sendiri yang akan mengumpulkan semua bukti dan menyerahkannya langsung ke penyidik pusat. Kalau begitu caranya, hukuman Anda akan jauh lebih berat. Wajah Bostoni memucat. Itu, kalau Anda menyerahkan diri, setidaknya hukumannya bisa lebih ringan. Silakan pilih sendiri. Aisyah berdiri tegak dan mundur satu langkah. Bostoni menopang tubuhnya di tanah dengan tangan bergetar, bergumam penuh rasa frustrasi. Kenapa gua harus ngalamin hal kayak gini? Dikalahin sama satu perempuan. Anda dihukum bukan karena kalah oleh perempuan, ucap Aisyah dingin, tapi karena Anda melakukan kejahatan. Jono merangkak, perlahan mendekati Bostoni. Bos, kita harus gimana? Masa kita harus nyerah begitu aja? Bostoni menatap Jono dengan murka. Diam lu, Engsat, ini semua gara-gara lu kan? Kalau lu nggak cari masalah sama kakek tua itu, dan nggak nyinggung perempuan gila ini, kita nggak bakal hancur begini. Jono terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, suara sirene polisi memecah keheningan malam. Aisyah menoleh ke arah pintu masuk pabrik. Sorot lampu merah biru dari mobil kepolisian semakin mendekat. Bostoni bertanya dengan panik. Woi, lu yang panggil polisi? Tidak, saya tidak memanggil siapa-siapa. Aisyah juga tampak sedikit bingung. Dua mobil patroli polisi memasuki area pabrik dan berhenti. Para petugas turun bersenjata lengkap, dan di belakang mereka muncul sosok yang sangat familiar. Itu adalah Pak Gatot. Aisyah membelalakkan matanya. Pak Gatot, kenapa Bapak ada di sini? Pak Gatot berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Saya tidak mungkin membiarkan Mbak maju sendirian. Jadi saya mengikuti dari kejauhan dan begitu melihat situasi memanas, saya langsung menghubungi polisi. Petugas polisi menatap sekeliling pabrik yang dipenuhi belasan orang terkapar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Gatot yang menjawab. Preman-preman ini merencanakan pengeroyokan massal terhadap wanita ini. Mereka membawa senjata tajam. Saya adalah saksi matanya. Bostoni berteriak putus asa. Bukan, Pak. Ini salah paham. Kami ini korbannya. Polisi itu melirik pipa besi dan balok kayu yang berserakan di tanah lalu menggeleng. Membawa senjata sebanyak ini. Dan kalian bilang, korban? Bawa semuanya ke kantor polisi sekarang. Melihat Bostoni dan Jono akhirnya diborgol, Aisyah menghela napas panjang dan pelan. Pak Gatot berdiri di sebelahnya. Mbak Aisyah, kerja bagus. Semuanya sudah berakhir. Aisyah menggeleng pelan. Belum. Ini baru benar-benar berakhir. Kalau mereka mendapat hukuman setimpal di pengadilan. Aisyah menatap mobil polisi yang perlahan membawa pergi para preman itu. Saya hanya berharap
Setelah ini, orang-orang tua di kampung bisa hidup dengan damai. Mendengar itu, Pak Gatot tersenyum dan mengangguk pelan penuh rasa hormat. Setelah mobil polisi meninggalkan pabrik, lingkungan sekitar kembali sepi. Aisyah menengadah menatap langit malam lalu mengembuskan napas panjang. Tanpa terasa, bintang-bintang sudah bermunculan di langit. Pak Gatot melangkah mendekat. Mbak, tidak ada yang terluka, kan? Iya, Pak. Saya baik-baik saja. Anda sungguh luar biasa. Menghadapi hampir 20 orang sendirian, Aisyah menggelengkan kepala merendah. Bukan hal yang luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Pak Gatot terdiam sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Tadi saya dengar dari kejauhan. Preman jas itu bilang kalau Mbak dari SAT 81 Kopassus. Apakah itu benar? Aisyah tersenyum simpul yang terasa agak hampa. Itu sudah lama sekali, Pak. Katanya Mbak bahkan sampai berpangkat mayor dan jadi komandan tim. Kenapa memutuskan untuk pensiun dini? Angin malam berhembus lembut, menyibakkan rambut Aisyah. Berada di dunia seperti itu terlalu lama, membuat saya lelah. Fisik dan mental saya terkuras. Karena itulah Mbak pindah ke kampung pinggiran Jakarta ini. Iya, saya hanya ingin hidup tenang. Tapi ternyata takdir berkata lain. Pak Gatot tertawa pelan. Orang seperti Mbak Aisyah, meskipun ingin bersembunyi di ujung dunia, sepertinya tidak akan bisa tinggal diam. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena Mbak tidak bisa memejamkan mata kalau melihat ketidakadilan. Itu sudah jadi insting bawaan Anda. Aisyah menatap Pak Gatot tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dulu saat saya masih di TNI, lanjut Pak Gatot, saya punya seorang senior yang persis seperti Mbak. Tidak pernah bisa membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Sekarang beliau di mana? Sudah gugur. Saat sedang melindungi juniornya di medan tugas. Raut wajah Aisyah seketika berubah muram. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengingatkan luka lama. Tidak apa-apa. Pak Gatot tersenyum tulus. Justru saya senang melihat Mbak Aisyah, karena membuat saya kembali mengingat semangat juang senior saya. Pak Gatot menunjuk ke arah jalan keluar. Ayo kita pulang. Orang-orang di warung pasti sedang menunggu dengan cemas. Aisyah mengangguk, dan mereka berdua berjalan beriringan, meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan menyusuri gang kampung, Pak Gatot bertanya, Mbak, kedepannya mau bagaimana? Entahlah, saya juga belum tahu. Apa Mbak akan menetap di kampung ini? Aisyah berpikir sejenak. Untuk sementara waktu, iya. Setidaknya sampai saya yakin, orang-orang tua di sini sudah benar-benar merasa aman. Pak Gatot tertawa lega. Mendengar itu membuat hati saya sangat tenang. Begitu mereka tiba di depan kedai kopi Bu Marni, sang pemilik warung langsung berlari keluar membuka pintu. Mbak Aisyah, ya Tuhan, Mbak nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Iya Bu, saya baik-baik saja. Aduh, ibu dari tadi jantungnya mau copot rasanya. Bu Marni menggenggam tangan Aisyah dan menuntunnya masuk. Di dalam warung, Pak Budi dan beberapa pelanggan setia masih menunggu. Saat Aisyah masuk, mereka semua berdiri menyambut. Nah, terima kasih banyak. Berkat kamu, kami akhirnya bisa bernapas lega. Pak Budi berjalan mendekat dengan tangan gemetar. Matanya basah oleh air mata bahagia. Bapak sungguh tidak tahu bagaimana harus membalas budi sebesar ini. Aisyah membalas genggaman tangan pria tua itu. Bapak tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Seharusnya bagaimana? Mana ada orang asing yang mau berkorban sejauh ini untuk orang lain? Air mata Pak Budi menetes di pipinya yang keriput. Seumur hidup Bapak, baru kali ini bertemu orang berhati malaikat seperti kamu. Aisyah menjawab dengan nada pelan dan tulus. Pak, dulu di saat saya sedang di titik terendah, ada seseorang yang mengulurkan tangan membantu saya. Waktu itu dia berpesan, kebaikan yang kita terima, harus kita bayar dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Pak Budi mengangguk-angguk sambil menyeka air matanya. Beliau pasti orang yang sangat mulia, sama sepertimu. Nah, Bu Marni menyeduh
secangkir kopi hangat dan meletakkannya di meja Aisyah. Mbak, diminum dulu biar hangat. Hari ini Mbak pasti lelah sekali. Terima kasih, Bu Marni. Aisyah menyesap kopi tubruk itu perlahan. Rasa hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, mengendurkan otot-ototnya yang tegang. Pak Gatot duduk di sebelahnya dan mengumumkan. Tadi saya sempat bicara dengan polisi. Bos Tony dan Jono dipastikan akan mendapat hukuman berat. Bukti-bukti yang memberatkan mereka sangat banyak, apalagi mereka berencana mengeroyok menggunakan senjata tajam. Bu Marni bertepuk tangan kegirangan. Syukurlah, biar mereka busuk di penjara. Seorang pelanggan ikut menimpali. Mereka udah terlalu lama menindas warga di sini. Sekarang mereka kena azabnya. Tawa dan helaan napas lega memenuhi ruangan. Ketakutan yang selama ini membelenggu kampung itu akhirnya lenyap. Aisyah menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalanan kampung menyala hangat menembus kegelapan malam. Pak Budi duduk di sebelah Aisyah dan berkata lembut, "Nak, sekarang kamu juga harus hidup dengan tenang. Kamu juga berhak bahagia." Aisyah menoleh dan tersenyum. Melihat bapak dan warga di sini bisa tersenyum tenang, itu sudah cukup membuat saya bahagia. Pak Budi menepuk pelan tangan Aisyah, menyalurkan kehangatan yang menyentuh relung hatinya. Malam itu, kedamaian sejati akhirnya turun di warung kopi kecil tersebut. 1 minggu kemudian, Aisyah sedang duduk membaca koran pagi di halaman depan. Terpampang foto wajah yang sangat familiar baginya. Headline utama, bos mafia lokal penguasa kawasan pinggiran berhasil diringkus. Tersangka utama Tony D. resmi ditahan. Aisyah mengangguk pelan membaca isi beritanya. Bu Marni mendekat membawa secangkir kopi. Mbak Aisyah lagi baca apa? Ini Bu, berita soal penangkapan mereka. Bu Marni mencondongkan tubuh melihat koran itu, lalu wajahnya berbinar. Wah, beneran ya? Mereka akhirnya masuk penjara. Oh ya? Bu, bos Tony dituntut 7 tahun penjara dan Jono 5 tahun. Masih terlalu ringan itu mah. Kalau ingat kelakuan jahat mereka selama ini, seumur hidup juga kurang. Sungut Bu Marni sambil meletakkan kopi. Aisyah meminum kopinya sejenak. Kudengar kali ini, banyak warga yang akhirnya berani maju, jadi saksi. Serius Mbak, padahal dulu boro-boro ada yang berani buka mulut. Sepertinya kejadian kemarin membuat mereka sadar bahwa diam bukan jawaban, jawab Aisyah. Bu Marni menatap Aisyah penuh rasa bangga. Itu semua berkat Mbak Aisyah. Karena Mbak berani melawan duluan, warga sini jadi tertular keberaniannya. Kita semua melakukannya bersama-sama, Bu. Pintu warung terbuka, dan Pak Budi melangkah masuk. Tidak seperti biasanya, wajah pria tua itu kini terlihat sangat cerah. Nah Aisyah, ada kabar gembira. Kabar gembira apa Pak? Pak Budi duduk di depan Aisyah dengan antusias. Pengacara dari pihak bos Tony baru saja menghubungi Bapak. Mereka bilang mau mengembalikan semua uang yang pernah mereka peras dari Bapak. Mata Bu Marni membelalak. Wah, yang benar Pak. Mereka mau balikin uangnya? Iya. Katanya demi meringankan hukuman mereka di pengadilan, mereka mau berdamai. Aisyah tersenyum lebar. Syukurlah. Bapak harus terima uang itu. Karena itu memang hak Bapak. Tapi, apa nggak ada niat terselubung dari mereka, Nak? Pak Budi tiba-tiba kembali khawatir. Aisyah menjawab dengan tegas. Jangan khawatir, jaringan mereka di sini sudah lumpuh total. Bahkan saat mereka keluar dari penjara nanti, mereka tidak akan berani mendekati kampung ini lagi. Bagaimana Nak Aisyah bisa seyakin itu? Saya sudah meminta tolong kepada penyidik kepolisian, agar Bapak juga diberikan perlindungan perintah larangan mendekat restraining order, setelah mereka bebas nanti. Mata Pak Budi kembali berkaca-kaca terharu. Sampai urusan sejauh itu pun kamu yang mengurusnya, Nak. Tentu saja, Bapak tidak boleh lagi mengalami kejadian mengerikan seperti kemarin. Pak Budi menggenggam kedua tangan Aisyah. Terima kasih. Bapak benar-benar berterima kasih. Bapak tidak tahu bagaimana harus membalas budi sebesar ini di sisa umur Bapak. Aisyah tersenyum lembut. Tidak ada yang perlu dibalas, Pak.
Melihat Bapak sehat dan panjang umur, itu sudah menjadi balasan terbaik bagi saya. Tak lama kemudian, Pak Gatot masuk ke dalam warung membawa sebuah amplop coklat tebal. Mbak Aisyah, kebetulan sekali Anda di sini. Selamat pagi Pak Gatot. Apa itu? Pak Gatot meletakkan amplop itu di atas meja. Ini titipan dari warga kampung. Mereka menitipkannya pada saya untuk diberikan ke Mbak. Isinya apa? Bu Marni yang penasaran langsung membantu membukanya. Ternyata di dalamnya berisi tumpukan surat tulisan tangan. Wah Mbak, ini surat ucapan terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung ini masing-masing nulis satu surat buat Mbak. Aisyah tampak terkejut. Sebanyak ini. Untuk saya? Iya Mbak. Mereka semua sangat berterima kasih karena Mbak sudah mengembalikan kedamaian di kampung ini, jelas Pak Gatot. Aisyah mengambil satu surat secara acak dan membacanya dalam hati. Nah Aisyah, berkat kamu, kakek sekarang bisa jalan-jalan pagi dan mampir ngopi tanpa rasa takut lagi. Terima kasih, banyak sudah peduli pada orang tua seperti kami. Ia membuka surat yang lain. Saya kira dunia ini sudah kehilangan kebaikannya. Tapi melihat Mbak, saya kembali punya harapan. Terima kasih sudah menjadi pelindung kampung kami. Mata Aisyah seketika memanas. Bu Marni menepuk bahu Aisyah dengan lembut. Mbak Aisyah jangan nangis dong. Ini kan hal yang membahagiakan. Saya tidak menangis, Bu. Hanya merasa sangat terharu. Pak Budi tersenyum penuh kasih. Nah, ini semua adalah buah dari kebaikan yang kamu tanam. Kata orang tua dulu, siapa yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula. Aisyah memeluk kumpulan surat itu di dadanya. Terima kasih, saya sangat berterima kasih pada kalian semua. Pak Gatot yang duduk di seberang bertanya, Mbak Aisyah, jadi sekarang tugas Mbak benar-benar sudah selesai? Aisyah menoleh menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi bersinar cerah menyinari jalanan kampung yang damai. Iya Pak, semuanya sudah selesai. Bu Marni berseru gembira. Kalau begitu hari ini, Ibu kasih traktir makan siang spesial buat semuanya. Kita syukuran. Semua pelanggan di warung bertepuk tangan riuh dan tawa kembali bergema. Aisyah pun ikut tersenyum. Sudah sangat lama ia tidak merasakan kedamaian yang sehangat ini. Siang harinya, seorang tamu istimewa datang ke warung. Pria itu adalah Juragan Ridwan, pemilik asli dari bangunan kedai kopi ini yang dulunya selalu menghindar jika berurusan dengan mafia. Bu Marni menyambutnya dengan ramah. Juragan Ridwan, tumben mampir. Kemana aja Pak? Maaf Bu Marni, belakangan ini saya sibuk di luar kota, jawab Juragan Ridwan dengan canggung. Matanya berkeliling lalu berhenti pada sosok Aisyah. Apakah ini Mbak yang diceritakan orang-orang itu? Betul. Ini pahlawan kampung kita, bangga Bu Marni. Juragan Ridwan segera menghampiri Aisyah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mbak Aisyah, saya dengar semuanya dari warga. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aisyah berdiri dan membalas sapaannya. Tidak perlu sungkan, Pak. Itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa bagaimana? Mbak berani melawan Bos Tony yang ditakuti semua orang. Jujur saja, saya sangat malu pada diri saya sendiri. Ucap Juragan Ridwan menunduk. Saya punya koneksi beberapa polisi, tapi karena saya takut bisnis saya diganggu, saya diam saja membiarkan Pak Budi dan warga ditindas. Bapak punya bisnis dan keluarga yang harus dilindungi. Wajar jika Bapak merasa takut, jawab Aisyah penuh pengertian. Karena itulah, saya datang hari ini untuk meminta maaf, sekaligus menawarkan bantuan. Bantuan? Ya, saya dengar dari Bu Marni, Mbak Aisyah berencana membuka usaha kecil-kecilan di sini. Aisyah menatap Bu Marni dengan kaget. Saya punya beberapa kenalan yang memiliki tempat ruko kosong. Kalau Mbak butuh tempat, saya bisa mencarikan lokasi yang sangat strategis dengan harga kekeluargaan. Terima kasih atas tawarannya, Pak Ridwan. Saya akan memikirkannya baik-baik. Saat itu, Pak Gatot yang baru masuk ikut menimpali.
Mbak Aisyah, kebetulan saya juga ada penawaran. Ada apa? Pak Gatot. Pak Gatot berdiri tegap ala militer. Bulan depan, uang pensiunan sekaligus pesangon dari perusahaan keamanan tempat saya bekerja akan cair. Lalu, kalau Mbak Aisyah jadi buka usaha, saya ingin melamar kerja jadi satpam atau staf keamanan di tempat Mbak. Apapun posisinya, saya siap. Aisyah terkejut. Kerja untuk saya. Kenapa, Pak? Makin tua, saya sadar bahwa bekerja untuk siapa itu lebih penting daripada gajinya. Saya ingin bekerja di bawah orang yang punya prinsip dan kehormatan seperti Mbak. Bu Marni terkekeh. Wah, Pak Gatot ini diam-diam ngefans berat sama Mbak Aisyah ya? Pak Gatot tersipu malu. Bukan ngefans, Bu. Ini namanya rasa hormat antar prajurit. Pak Budi, yang sedari tadi menyimak, ikut berbicara. Bapak boleh ikut ngomong, nak? Tentu saja, Pak. Pak Budi meraih tangan Aisyah kembali. Bapak ini cuma orang tua miskin. Bapak nggak punya uang, apalagi tenaga buat bantu usaha kamu. Pak, Bapak jangan bicara begitu. Tapi, Bapak mau minta satu janji dari kamu, nak. Biar orang tua ini yang mendengarkan keluh kesahmu. Mata Aisyah langsung memerah menahan tangis. Pak, itu adalah hadiah terbesar yang pernah saya terima. Benarkah? Iya, Pak. Terkadang, saya juga butuh teman untuk bercerita. Pak Budi tersenyum lega dan bahagia. Bagus. Kamu harus sering-sering kemari ya. Janji? Saya janji, Pak. Suasana harum menyelimuti seluruh ruangan. Bu Marni mengusap matanya dengan ujung daster. Aduh, kalian ini kenapa sih bikin ibu jadi mau nangis siang-siang begini? Semua orang tertawa dan suasana kembali ceria. Juragan Ridwan berdiri dan pamit. Mbak Aisyah, terima kasih sekali lagi. Berkat Mbak, kampung ini hidup kembali. Bukan berkat saya sendiri. Aisyah mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kedai. Tanpa Bu Marni yang berani buka suara, tanpa Pak Gatot yang sigap memanggil polisi, dan tanpa kesaksian jujur dari Pak Budi serta warga lainnya, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Pak Gatot menggeleng. Itu hakikatnya Mbak yang menjadi percikan apinya. Mbak yang menyalakan keberanian kami yang selama ini padam. Aisyah hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Kalian semua adalah orang-orang hebat. Sesaat kemudian, pintu kedai terbuka dengan keras. Seorang anak kecil berlari masuk dengan napas terengah-engah. Bu Marni! Bu Marni! Di luar ada banyak orang kumpul. Ada apa lagi nih? Bu Marni panik dan bergegas melongok keluar pintu. Ternyata di halaman depan warung, belasan warga kampung sudah berkumpul. Mereka membawa karangan bunga desa dan parsel buah-buahan. Seorang nenek yang dituakan di kampung itu melangkah ke depan. Apa Nak Aisyah ada di dalam? Kami perwakilan warga kampung ingin menyampaikan rasa terima kasih. Secara langsung, Aisyah berjalan keluar dari kedai. Begitu melihatnya, seluruh warga serempak bertepuk tangan meriah. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih sudah menjadi pelindung kampung kami. Air mata yang sedari tadi ditahan Aisyah, akhirnya menetes juga. Momen hangat di tengah kampung kecil ini akan selalu ia kenang seumur hidupnya. 1 minggu kemudian, Aisyah sedang duduk bersantai di bangku taman kampung. Cahaya keemasan matahari sore menyentuh bahunya dengan lembut. Angin bertiup pelan menggugurkan daun-daun kering. Sedang santai, Nak? Pak Budi berjalan perlahan dan duduk di sebelahnya. Pak Budi. Sedang jalan-jalan sore, Pak? Iya, Nak. Akhir-akhir ini rasanya enak sekali bisa jalan sore. Kalau dulu kan hawanya takut terus mau keluar rumah. Aisyah tersenyum tulus. Syukurlah, Pak. Wajah Bapak juga sekarang kelihatan jauh lebih segar. Ini semua berkat kamu, Nak. Pak Budi menengadah melihat langit sore. Di umur segini, Bapak baru menyadari satu hal. Hal apa itu, Pak? Di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendirian. Kadang kita yang menolong, kadang kita yang ditolong. Begitulah cara kita bertahan hidup. Aisyah mengangguk perlahan. Saya sangat setuju, Pak. Selama ini Nak Aisyah selalu jadi pihak yang menolong, tapi ingat, kadang-kadang
Menerima bantuan dari orang lain itu tidak ada salahnya. Pak Budi menepuk punggung tangan Aisyah. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Kakek tua ini siap jadi tameng buat kamu. Aisyah tertawa kecil dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Dari seberang taman, terdengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain bola sambil tertawa riang. Sore yang sangat damai. Pak Budi perlahan berdiri. Ayo kita balik ke kedai. Orang-orang pasti sudah menunggu kita buat ngopi sore. Ayo, Pak. Aisyah ikut bangkit berdiri. Mereka berdua berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak taman. Sambil berjalan, Pak Budi bergumam kecil. Boleh Bapak tanya satu hal lagi? Silakan, Pak. Kenapa dulu? Kamu mau bertaruh nyawa sejauh itu demi kakek tua tak berguna ini? Aisyah menghentikan langkahnya sejenak dan menatap langit jingga di atas sana. Dulu, saya juga pernah melalui masa-masa yang sangat gelap, Pak. Saat itu, saya pikir dunia sudah meninggalkan saya, tapi ternyata masih ada tangan yang mau meraih saya. Aisyah kembali melangkah. Orang itu berkata bahwa kekuatan sejati yang dimiliki manusia bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melindungi mereka yang lemah. Pak Budi tersenyum sambil mengangguk. Beliau pasti orang yang luar biasa. Iya, Pak. Karena itulah saya ingin meneruskan jalan hidup seperti beliau. Dari kejauhan, kedai kopi Bu Marni sudah terlihat. Di balik jendela kaca, tampak wajah Bu Marni, Pak Gatot, dan warga lainnya sedang bersenda gurau diiringi gelak tawa. Aisyah menghentikan langkahnya sejenak untuk memandangi pemandangan indah itu. Ada apa, Nak? Tanya Pak Budi. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya merasa bahagia. Aisyah tersenyum lebar. Ternyata, kebahagiaan itu rasanya seperti ini. Keduanya membuka pintu kedai dan melangkah masuk. Tokoh utamanya baru datang. Sini, duduk sini. Sapaan hangat langsung menyambut mereka. Aisyah duduk di kursinya sambil merenung. Keberanian untuk melindungi yang lemah. Itulah kekuatan yang sejati. Dan kekuatan itu tidak akan pernah berdiri sendiri, melainkan akan semakin besar saat kita melangkah bersama-sama. Di luar jendela, langit senja perlahan memerah dengan indahnya. Sebuah sore yang begitu damai, di kampung pinggiran kota Jakarta, ini adalah sebuah kisah nyata dari saluran memori menyentuh hati.